kada panas juga. Nah, sekarang kita ambil contoh analoginya kayak itu aja juga. Yang bepandir tuh manusia, kalau ikam diciptakan dari tanah. Ya kalau copong dihamput dengan tanah karas tuh, batu bata tuh tanah aja kalau sakit lah. Nah sakit kayak itu juga. Iblis dibakar dengan api tetap aja sakit. Nah jadi satu, lam yuqirra bidzambi, tidak mengakui dosanya itu. Gara-gara apa? Gara-gara aba wastakbara, karena takabur. Tapi aba wastakbara tadi itu bercampur juga tuh. Jadi penyakit di dalam hati yang perlu kita bereskan itu takabur, iri dengki, ya kan, itu berkaitan semua itu. Jadi ibarat penyakit di awak kita tuh kalau kada diperhatikan satu itu bisa menjalar ke seluruh jaringan tubuh sehingga terjadi komplikasi. Nah itu yang paling berbahaya. Kalau di manusia bisa keras hati bahkan sampai mati hati kita kalau sudah penyakit di dalam batin itu. Nah diakibatkan dari itulah iblis tadi merasa ada ujubnya juga, merasa hebat. Nah jadi sehingga kada sadar lagi dia tidak mengakui akan dosanya. Dan kita jangan merasa lebih hebat daripada iblis. Iblis itu ahli ibadah terhebat, paling kabul doanya waktu itu. Kita ini seberapa ada, ya kan? Lalu kita mudah benar meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan sesuatu yang kita anggap baik, hebat, kada bersembahyangan lagi. Karena sudah makrifat dengan Allah, yang penting kenal dengan Allah, yang penting kenal dengan Allah Ta'ala. Kenal dengan Allah Ta'ala, sembahyang tuh kulitnya aja ada mau. Iblis itu kenal benar dengan Allah Ta'ala, makrifat dengan Allah Ta'ala lagi. Sekali aja yang disuruh kada sujud. Kalau kita sampai meninggalkan sembahyang, artinya menyatakan bahwa sembahyang itu kada wajib. Nah itu bahaya sampai ke taraf murtad. Kalau meninggalkan sembahyang karena memang belum terdorong untuk melakukannya dan tidak mengakui dan tidak menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib, ya maka itu masuk fasik. Sepasik-pasik orang kada sampai ke kafir. Nah tapi kalau sudah meninggalkan kehormatan terhadap agamanya, agama kita ini kada dihormatinya perintah Allah, berarti mencederai Maha Suci Allah Ta'ala. Bisa dicederai, maksudnya dicederai hukum-hukum Allah Ta'ala, berarti kan sama menentang Tuhan. Namun sudah kayak itu bisa sampai jadi kafir orang. Itu yang pertama. Kemudian dia tidak mengakui dosanya, walam yandam ay lam yahzan ala dzambihi, dan dia tidak menyesal atau tidak sedih terhadap dosanya. Kada menyesal ya. Kemudian walam yalim nafsahu ala fi'lihi, dan dia tidak mencela dirinya sendiri. Kenapa aku kemarin tuh semalam tuh kada mau sujud, kada menyesal, biasa aja. Nah yang itu ini sudah dipengaruhi, namanya nafsul ammarah bisu. Ammarah bisu, hati kita dipengaruhi dengan mengikuti, memperturutkan hawa nafsu. Walam yalim nafsahu, tidak mencela, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kada mau sujud semalam itu, kada pernah terpikir itu. Ala fi'li, kelakuannya. Walam ya'zam ala taubah wa qanata, dan dia tidak ya'zam itu tidak ada keinginan kuat untuk bertobat. Ini ada orang kalau tuh hendak benar bertobat tapi belum tergawi-gawi. Nah, itu hendak benar merasa menyesal, hendak benar bertobat. Arti ya'zam itu
keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tidak ada keinginan kuatnya untuk bertobat, minta ampun kepada Allah, kada sama sekali. Tidak wa qanata min rahmatillah, dan inya kada menyesal, ya, kada apa, wa qanata min rahmatillah, dan dia apa itu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, betul-betul putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu iblis. Jadi iblis kada mengakui dosanya, tidak menyesal, tidak menyalahkan dirinya sendiri, dan tidak ada keinginan kuat untuk bertobat. Dan terakhir adalah dia dia putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, putus asa daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebaliknya wasa'ida Adamu alaihissalam, dan berbahagia, beruntung Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya'a, dengan 5 sesuatu, dengan 5 macam. Yang pertama, Nabi Adam beruntung aqarra bidzambi, Nabi Adam mengakui dengan kesalahannya, dengan dosanya, menurut catatan di Quran nangka itu. Tetapi kalau di hakikatnya Nabi Adam kada bersalah di situ, kada bersalah karena sudah settingan dari Allah Ta'ala. Dan itu diketahui memang sebelum Nabi Adam masuk di surga, Allah Ta'ala sudah memadahkan bahwa Nabi Adam itu bakalan ada di bumi. Mana dalilnya? Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan Nabi Adam belum diciptakan tuh. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu yang mempengaruhi malaikat yang mengkritisi Allah Ta'ala itu Azazil. Waktu itu memang dari awal memang Azazil itu ya iblis, sebelum jadi iblis dipengaruhinya malaikat. Itu jadinya dulu kan sebelum manusia kan jin dulu di menempati dunia ini, jin bahantam bakalahi di dunia, lalu diutuslah jadi kepala tentaranya memberantas membumi hanguskan bumi ini, habis semua jin-jin itu. Jadi Azazil itu jadi pemimpin malaikat turun menangkapi jin itu, di berondong habis. Ada sebagian yang lari sana sini itu jin tadi tersisa, biarkan aja itu. Nah, itu Azazil tuh ini hendak dapat pangkat tinggi. Lalu bahiri dengan Nabi Adam tuh bahiri. Jadi Nabi Adam belum ada di bumi waktu itu, tapi Allah Ta'ala sudah menyatakan aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Iya, Nabi Adam itu. Nah, Nabi Adam lalu masuk surga kan, Nabi Adam itu di surga, dijadikan di surga sidin Nabi Adam kan sudah tahu bahwa beliau memang. Jadi beliau melakukan itu, coba kalau kita lihat di runtun kronologis ayatnya itu, bahwa itu Nabi Adam tadi lalu sidin makan buah holdi tadi. Itu pun karena Nabi Adam tahu di tulang sulbinya itu ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa mengeluarkan manusia yang terbaik. Karena melalui ini di surga kan kada kau melahirkan orang itu diantaranya. Cuma ini pembelajaran bagi kita, biar bagaimanapun di situ dikatakan bahwa Nabi Adam melanggar karena ada perintah Allah Ta'ala, ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan ikam paraki pohon ini, ya, fatakuna minaz zalimin. Ikam karena berdua-dua termasuk orang yang zalim. Tapi kan Nabi Adam di sini
kalau itu dianggap bahwa itu dosa, maka Nabi Adam ampih jadi nabi. Nah, nabi kan mahfuz. Nah, jadi ini nanti ada kalau ini kan pembahasan spesial. Kalau biasa para ulama kita menjaga benar adab dengan para nabi itu. Kalau ada cerita-cerita yang model kayak ini dengan nabi, perlu kita dalami lagi sedikit ya, dipahami. Cuma kalau ayat apa adanya bahwa Nabi Adam itu berdosa, itu aja jangan disamakan Nabi Adam berdosa kayak kita kada. Itu ada biasa mimbabi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau orang yang berbakti beribadah biasa kepada Allah itu dianggap masih baik, tapi bagi orang yang sangat dekat kepada Allah itu dianggap kada baik. Nah, itu aja. Lalu itu pun Nabi Adam menyesali, mengakui itu dosa. Ngarannya Nabi orang soleh, kada pernah merasa hebat. Wa qala, lalu Nabi Adam menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini ayat kalau di Nabi Adam itu pengakuan sidin, pengakuan ya, jangan sampai dibayangkan kayak dosa kita, tapi ini ayat bisa kita jadikan doa kepada Allah untuk mengakui dosa-dosa kita di masa lalu. Itu untuk kita. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Artinya gawian yang kada kekaruan itu kami gawi, itu berarti sama menganiaya diri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni, kalau engkau wahai Tuhan kami tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan memberi kami rahmat, mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang selalu rugi selama-lamanya. Khasirin itu isim fa'il, itu mustaqar, terus menerus. Nah, kalau pian kada ampuni, berdosa terus kami. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, innal abda, sesungguhnya hamba idza tarafa bidzambihi, apabila dia mengakui dengan dosanya, summa taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Rawahu Syaikhani, hadis riwayat Bukhari Muslim. Asal minta ampun. Kemudian yang kedua, Nabi Adam berbahagia dengan 5 macam itu. Wa nadima alaihi, menyesal inya atas dosanya, aidzambi. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhta'a khati'atan, barang siapa yang melakukan satu kesalahan, au aznaba dzamban, atau dia melakukan satu dosa, tsumma nadima, kemudian dia menyesal, fahuwa kaffaratuhu, itulah kifaratnya, penebusnya. Artinya siapa yang melakukan kesalahan atau melakukan satu dosa, menyesal, itu adalah pembersihnya, kifaratnya, penebusnya. Jadi makanya kita disunnahkan setiap selesai sholat, disunatkan minta ampun. Setiap hari disuruh kita minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah supaya membersihkan dosa-dosa kita, karena kita kan kada terlepas dari ngarannya manusia yang sering lupa. Sumiyal insanu insanan linisyanihi, disebut manusia itu insan karena linisyanihi, karena lupanya. Ada aja kita kalimpanannya. Dosa itu kadang mesti dosa yang berupa yang fisik, yang zohir ya. Dosa itu bisa aja dosa batin, itu yang paling banyak. Masalah hebat daripada orang lain, lupa akhirat, ada ujubnya,
ada sombong-sombongnya, ada pahiriannya, itu dosa semuaan yang mesti kita selalu beristighfar untuk membersihkan diri kita, untuk menerangkan diri kita. Kemudian Nabi Adam lagi berbahagia wala manafsahu, dan inya mencela dirinya ala fi'li dzalikal khata', atas memperbuat gawian yang salah itu. Salah pengaku nih, ya Allah, kenapa aku Ikam, kenapa melakukan itu pulang, nah gitu. Kenapa kalau kita pulang, kalau Nabi pulang tuh kan bahasa Banjar, kalau bahasa Jawa kan pulang tuh boleh, bahasa Indonesia boleh, atau bahasa Jawa pulang mulai lah pulang. Kalau pulang Banjar lagi wala manafsu ala fi'li dzalikal khata'i, mencela dirinya, menyalahkan dirinya kenapa melakukan kesalahan itu. Kemudian yang berikutnya Nabi Adam, yang keempat, Nabi Adam itu jadi berbahagia wa asra'a fit taubah, wa asra'a fit taubah bi ta'ati asbabiha, dan beliau segera di dalam bertobat, segera dengan bertobat, dan dengan memberikan sebab-sebab bertobat tadi, artinya menyelesaikan syarat-syarat bertobat, menyesal pertama, nadima menyesal, berjanji kada bebulik lagi, dan memperbaiki atau mengkompensasi terhadap dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Nah, itu kebahagiaan Nabi Adam. Jadi 5 macam kebahagiaan Nabi Adam. Ini yang kita disuruh mengakui dosa, yang kedua menyesal, yang ketiga menyalahkan diri kenapa berlaku dosa, yang keempat adalah bertobat, yang kelima lam yaknut min rahmatillah. Nabi Adam tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Ya Allah, dosa ulun ganal benar, dosa ulun ini, tapi dengan rahmat Engkau itu, rahmat Engkau lebih luas daripada dosaku. Nangka ini aja dibalik dosa kita nang kaya gunung, lima gunung, rahmat Allah Ta'ala nang kaya pasir, dilemparkan satu pasir, rahmat Allah Ta'ala hancur gunung itu, dosa kita habis. Kada putus asa, artinya Allah Ta'ala maampuni aja dosaku ini, kada putus asa. Itu ulun balik tadi, apalagi dosa kita kaya pasir, kaya debu, rahmat Allah Ta'ala seluas langit dan bumi, artinya sudah Allah Ta'ala maampuni. Bahkan kalau orang sudah minta ampun kepada Allah, apa? Jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertobat, dan Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci, orang yang suci. Jadi gawian kita sekarang ini alhamdulillah, kita kawa sembahyang, bahkan kita bisa istiqomah sembahyang berjamaah. Itu salah satu juga ibadah-ibadah kita, itu salah satu pekerjaan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Di samping kita secara khusus minta ampun kepada Allah, kalau sudah itu kita lakukan bukan untuk bersombong, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih banyak benar, ulun kada kawa bepandir apa-apa lagi dengan pian. Ya Allah, ulun kawa beribadah ini, kawa bertobat lagi dosa ulun banyak, alhamdulillah kada pian barisupan ulun. Ya Allah, dosa ulun coba pian buka, beberkan ke sana kemari, karena Engkau bersifat sattar, karena Engkau bersifat sattar, sangat menutupi kejelekan hambanya. Maka terima kasih banyak. Lalu kita bersyukur, senang benar beribadah, lalu merasa sugih. Adakah lagi orang yang lebih sugih daripada itu? Adakah lagi orang yang lebih sugih daripada itu? Daripada banyak duit, daripada banyak duit, dosa betuyuk,
ya, dosa betuyuk sayang, maka kita kadang lagi mau urusi dosa-dosa orang lain, kita urusi dosa kita sendiri, maka kita nyaman hidup nangka itu. Mau urusi dosa orang, dosa kita aja banyak. Nah lalu penyesalan demi penyesalan itulah yang kita menyesal, bukan untuk menyesal itu bukan untuk apa itu lepas daripada aktivitas kita, ya, hidup jadi pesimis kada. Ini menyesal terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selalu terkenang masa lalu berdosa karena keingatan, dosa masa lalu keingatan itu memang wajib kita kayak itu, supaya apa? Menghindari takabur tadi. Dulu kita jahat benar gawian, banyak meninggalkan banyak alfa dengan Allah Ta'ala. Sekarang jadi orang baik, nah disyukuri Allah Ta'ala menunjuk. Jadi bagi kita hendak menyembati orang, hendak meremeh-remehkan orang, ya, hendak meremehkan orang, tak ingat dosa masa lalu kada jadi. Nah itu tuh dosa kita diingati. Jangan dosa orang, kejahatan kita lihat, jangan jahatnya orang dilihat. Amun jahatnya orang kada tuntung, amun nak mencari kesalahan orang, paling nyaman nak mencari kesalahan orang. Orang tuh nyata salah, nyaman benar itu. Jangankan orang yang nyata salah, orang naik haji aja kalau kita nyambati, amun hati kita rigat. Orang berpengantenan tuh bagus-bagusnya, iya kawa benar kita nyambati. Kayak aja pengantin tadi, makanannya, wah makanannya hambar lah, macam-macam sambat itu sudah. Di makanannya belum lagi pakai jasnya bagus lah, tuh jas minjam tuh. Nah pokoknya macam-macam kalau orang memang wataknya hendak nyambati orang aja. Nah itu yang paling nyaman penceramah mau nak nyambati orang, sambati orang termasuk ghibah batin tuh kalau disiapkan dari rumah. Karena aku hendak membahas masalah judi, karena di salah satu jamaah itu ada pemain judi, lalu antam judi yang jamaah lain kada tahu tapi ulun tahu orangnya. Dipersiapkan itu ngarannya ghibah batin. Ghibah batin. Makanya paling sulit itu kalau penceramah dijemput di perjalanan itu, dijemput dengan panitia dan panitia menginjeksi penceramah, tolong bahasakan inilah, tolong bahaskan itulah, tolong bahaskan. Ada yang itu yang paling repot itu. Kalau yang penceramah itu kan penceramah yang datang itu memang apa yang ada untuk yang ceramah itu sebenarnya, hadirin itu yang dianggap ceramah. Kenapa? Inya menyatu hati hadirin tuh, itulah yang dikeluarkan. Apa yang keluar dari hati itu juga yang masuk ke dalam hati. Lain halnya kita membahas misalnya masalah pelit. Begitu kita menyambat pelit, timbul manusianya itu ada apa-apa. Atau memang pelit memang salah satu yang memang dibolehkan menyambat orang, tapi kalau memang bisa kadosa, ya. Imam Ghazali kan memadahkan menggibah itu dosa ganal kan, kecuali orang pelit boleh digibah. Boleh digibah. Bahkan ada kitab itu Hikayatul Bukhala, cerita tentang orang-orang pelit, disebutkan ngaran dan binnya itu. Supaya apa? Supaya orang yang itu ampih dan orang yang lain jangan mengumpati, karena itu paling juga penyakit berbahaya. Nah itu, tapi kada boleh dijual kita kalau bisa kada usah urusi itu. Kita urusi kekurangan kita sendiri. Tuba liman ro'a uyuba nafsihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung benar orang yang kawa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ayo kita melihat kekurangan diri sendiri. Kedusan cari kekurangan orang. Kayak itu aja nah, ustadz tulah guru dikira guru, masa kalah dengan jamaah? Jamaah aja disuruh baik hati, guru pasangan jamaah aja tawadu tunduk. Kenapa guru kada kau seharusnya guru lebih tawadu lagi karena kayak itu. Masa bawahan disuruh
rendah hati. Atasan harus rendah hati lagi, penyayang dengan orang, mau kurang lebih dengan orang, hidup nangka itu di dunia. Hidup karena mau kurang lebih dengan orang, yaitu Allah Ta'ala karena mau juga kurang lebih dengan kita. Kemudian wal maqalatus tsaniyah wal 'ishrun an Syaqiqil Balkhi. Ini gurunya Hatim Al-Asam, salah seorang wali besar, ulama besar, dari Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu wa huwa ustadzu Hatim Al-Asam. Nah ini dia adalah gurunya Hatim Al-Asam. Qila kana sababu taubatihi, dikatakan orang dulu sebab bertobatnya beliau ini Syaqiq Al-Balkhi ini seorang wali besar, ulama besar, sebabnya dulu sebab tobatnya bahwasanya annahu kana min abna'il aghniya. Syaqiq Al-Balkhi ini dulu anaknya orang kaya. Kharaja litijarah, dia keluar untuk berdagang, pergi untuk berdagang ila ardi Tarki, ke negeri Tarki. Fadakhala baitan lil asnam, lalu dia masuk ke rumah tempat berhala. Fara'a khadiman, lalu dia melihat pembantunya di situ, lil asnami fihi, qad halaqa ra'sahu, telah menggundul kepalanya, walihyatahu, dan janggutnya. Faqala Syaqiq lil khadim, lalu Syaqiq berkata kepada pembantu itu, innalaka sani'an hayyan aliman qadiran fa'budhu wa la ta'bud hadhil asnam allati la tadurru wa la tanfa'u. Lalu Syaqiq berkata kepada khadim ini, pembantu yang mengurusi berhala-berhala itu, ujar Syaqiq, sesungguhnya ikam ini ikam mempunyai orang yang memperbuat, yang hidup, yang mengetahui, yang berkuasa, maka engkau sembah dia. Wala ta'budu hadhil asnam allati la tadur wa la tanfa'u, jangan ikam menyembah berhala yang kada bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Yang ikam sembah itu Tuhan, itu aja. Kenapa ikam menyembah berhala ini? Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa. Ini berhala memberi manfaat kada, memberi mudarat kada. Faqala, lalu yang memelihara berhala tadi, yang menyembah berhala tadi, khodim tadi nih, pembantu tadi, in kanal amru kama taqulu fahuwa qadirun ala ayyarzuqaka bi baladika fala tahammalta masyaqqata ila hahunat litijarah. Fantabaha Syaqiq wa akhadha fi tariqiz zuhdi. Ujar khadim tadi lah, amun bujur yang ikam padahkan bahwa aku disuruh menyembah Tuhan yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang bisa memperbuat apapun, dan ikam melarang aku menyembah berhala ini, kenapa ikam nah amun ikam bujur perkara ikam ini nah yang ikam padahkan itu bujur. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala bisa memberikan rezeki di negeri ikam, maka ikam kada beuyuh-uyuh membawa diri ke kampung kami di sini untuk berdagang. Kalau ikam bujur-bujur Allah Ta'ala kuasa, kenapa ikam sampai ke sini juga bercari? Kada adakah Tuhan di sana? Tuhan ikam kada adakah di antantangnya kayak itu? Kenapa ikam sampai berdagang ke sini? Kalau Tuhan ikam ada, kisahnya aja juga. Itu Syaqiq kada sarik sih den. Lalu Syaqiq fantabaha, lalu Syaqiq
anu sadar beliau, tersadar Syakik. Wa akhadha fi tariqiz zuhdi, lalu beliau mengambil jalan torek, jalan mengamalkan sifat zuhud, kada lagi pusing-pusing mencari dunia tadi. Itu Syakik Al-Balkhi. Nah dari situ beliau menjalani suluk ke akhirat tadi. Wakila kana sababu zuhdihi, ada lagi mengatakan dulu sebabnya jadinya zuhud annahu ra'a mamlukan yal'abu fi zamani qahtin, dia melihat mamlukan, orang yang dikuasai bermain di masa apa itu gersang, apa kemarau. Wa kana nasu mahzunina bihi, dan manusia itu sedih semuanya. Faqala Syakik ma hadzal nasyab alladhi fika amatara ma fihi nasu minal jadbi. Anu dulu ada ya budak bermain-main di zaman gersang, zaman sulit, zaman kritis, dan manusia dalam keadaan sedih, inya asik-asik aja di situ. Lalu Syakik bertanya kepada orang anu tadi, pembantu tadi, kepada budak tadi, ikam ini pina semangat banar lah, ikam kada melihat ke orang semuaan dalam keadaan repot, dalam keadaan ibaratnya nih di masa ini, masa pandemi ini, ikam santai-santai aja, pina kada terpengaruh dengan orang pada semuaan repot ya, takutan beratan. Faqala dzalikal mamluk, lalu pembantu tadi berkata wa ma'ala min zalika wali maulaya maulaya qaratun khalisatun yadkhulu lahu minha ma nahtajunahu ilaihi fantabaha Syakik. Faqala in kana maulahu qaryatun wa maulahu makhluqun faqirun summa innahu laisa yahtammu li rizqihi fa kaifa yaliqu ayyahtammal muslimu li rizqihi wa maulahu ghaniyun. Nah, jadi berkatalah si pembantu tadi, tidaklah daripada itu apa artinya kampung ya, amun kampung ini keadaan ini ku anggap Tuhan ya, maka ya wali maulaya qaryatun khalisatun yadkhulu lahu minha ma nahtaju nahnu ilaihi fantabaha Syakik. Kenapa aku anu di dalam keadaan nang ini ya, kadada Tuhan kok ya, kadada Tuhan kok, amun aku kada Tuhan berarti aku kada berhajat kepada Tuhanku, berhajat dengan keadaan ini terus ikut tenggelam di sini, wah hancur aku, ujar pembantu. Lalu Imam Syakik tadi sidin tersadar. Wa qala in kana li maulahu qaryatun wa maulahu makhluqun faqirun summa innahu laisa yahtammu li rizqi fa kaifa yaliqu ayyahtammal muslimu li rizqihi wa maulahu ghaniyun. Nah, kalau Tuhannya kampungnya, Tuhannya adalah makhluk yang fakir ini, dijadikan Tuhan, dijadikan sandaran, bertawakal itu, bertawakal dengan penyakit. Maka bagaimana bisa layak ya, pantaskah seorang muslim, orang yang Islam, orang yang beriman ya bapingkut di situ, sementara wa maulahu ghaniyun, Tuhannya maha kaya. Kenapa kada bersandar di situ, bertawakal di situ berataan? Ada yang bertawakal dengan
dengan perusahaannya, dengan jabatannya, dengan kesugihannya, dengan pangkatnya, dengan apa? Dengan keturunannya. Semuaan bertawakal di situ pada awal yang bagus bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau siapa aja bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala yang mencukupi. Termasuk guru-guru kita ulun anu bubuhan berataan kayak ulun bertawakal yang bari-bari duit kan orang sugih. Lalu kena bertawakal orang sugih, kalau orang sugih mati, orang sugihnya kada katuju lagi lawan kita, siapa yang manu? Berpingkut dengan Allah. Walaupun kita memerlukan orang sugih. Ya kalau tuh berpingkut, termasuk juga panitia masjid. Jangan berpingkut kepada saldo, berpingkut dengan Allah Ta'ala, karena ini rumah Allah Ta'ala, nangka itu supaya aman. Bini kita, anak kita juga kita serahkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita yang mau urus, kada tak urus, kada bakalan tak urus. Jadi kita serahkan kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar untuk melindungi mereka, untuk mengongkosi mereka, tanpa meninggalkan ikhtiar. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Fa idza azamta, apabila kau sudah mantap sudah mengurusi bini, bertanggung jawab, mengurusi laki, bertanggung jawab dengan laki, semuaan sudah urus beres semuaan. Jangan merasa kita yang hebat mengurusi bini, jangan merasa kita bahwa kita yang sempurna sudah, anakku kada bakalan lagi maksiat, aman sudahnya di situ. Jangan. Fatawakkal Allah. Nulun sudah maksimal ya Allah memadahi anak. Jangan takabur naklah di wadah orang, jangan takabur, jangan merasa hebat. Baik-baik ikam bisa enggih bahaya. Nah, ikam yang penting ikam sekolah, abah kada mementingkan ikam juara itu juara ini, tapi abah senang benar kalau ikam ranking dapat nilai terbaik. Cuma abah memesankan bahwa yang penting akhlak ikam selamat, biar ikam kada naik kelas. Yang penting akhlak ikam baik. Nah, lalu kita anakku dasar bagus lalu memuji, jangan. Ingat semua ya Allah sudah hanya diserahkan kepada Allah. Itu pun kita selalu memuji anak, selalu memuji bini, ditambahi masya Allah ikam alhamdulillah selama andaki masya Allah selama ini ikam taat banar, lawan aku membantu banar lah, aku dalam kesusahan ikam bantu aku. Masya Allah anakku rajinnya, nyaman ikam bahapal masya Allah tuh diandaki. Sebab kalau kada masya Allah bagusnya mobil pian lah. Namun kada masya Allah itu bisa aja gores kan mobilnya, lempak kah itu. Masya Allah itu karena Guru Zaini Jom ada kan, Guru Ahmad Zaini ada di kitabnya berdapat artinya itu untuk menghilangkan penyakit ain itu ain. Kalau orang tuh bisa kurus juga orang karena penyakit ain itu, karena terpaan pujian orang. Hebatnya ikam lah, ceramah ikam bagus banget, mengena di hati. Datang lagi orang memuji, gantengnya ikam lah. Datang lagi memuji di berbagai jurusan dipuji orang, ya bisa kurus orang tuh karena ain, ngarannya penyakit ain. Nah, menghindari penyakit ain itu adalah kita tambahi masya Allah bagusnya nangka itu. Nah, annahu qala alaikum bi khamsi khisalin. Sidin berkata, Syakik Al-Balkhi, ikam jangan sampai memisahi 5 macam ini. Az-zumuha, alzimuha, artinya gawi terus yang 5 macam ini. Fa'lamuha, ketahuilah, wa hadza targhibun wa tarhib. Ini adalah anjuran disuruh menggawi, ada juga 5 macam ini disuruh menjauhi. Yang diantaranya u'budullah biqadri hajatikum ilaihi, sembahlah Allah dengan sekadar hajat kamu kepadanya. Wa talabakum minhu ila ihsanihi wa ifdalihi, engkau meminta darinya kepada kebaikan dan karunia-Nya. Wa khudhu minad dunya, ambillah daripada dunia, mimma ta'iha,
dari perhiasan dunia, harta dunia ambil biqadri umrikum dengan sekadar umur ikam, ay hajatikum wa baqaikum, sekadar hajat ikam dan sekadar berapa lawas ikam di dunia. Jangan hidup di dunianya tinggal 20 tahun mencari hartanya nang kaya 200 tahun. Artinya nang kaya ini nang kayaknya ada hidup selama-lamanya di dunia, kayak itu aja sudah mencari harta sana sini. Ayo aja cari harta, berlebih berhimat mencari harta untuk dibawanya ke akhirat, disayangi harta itu, jangan ditinggal di dunia. Artinya kalau parak mati itu umur sudah 60 tahun, duit 10 M, jangan disimpani 10 M itu, habiskan 10 M itu. Berlebih sudah anak semua sudah dapat, sidin pribadi sudah ada duit 10 M, jangan disimpan, dibagi, serahkan ke masjid, keberatan anak yatim, pondok pesantren, keluarga yang parak. Kalau gampang kan, mama abah misalnya perlu unjuk berataan, selesai, tinggal semeliar, cukup kalau se-M itu sampai ke mati. Atau bawa bebini ulun bawa bebini itu pang, itu ulun kan karena bakat alam dan izin sudah ada, izin terpaksa tuh ada sudah. Biqadri umrikum, jadi mencari mengambil dunia itu sekadar umur kita, jangan terlalu apalagi kita sudah pensiun juga ya, sudah sekadar itu aja ya, yang asal kawa makan 3 kali sehari kan lumayan. Umat Nabi Muhammad kan kadada yang makan hampir kadada yang makan sehari sekali, hampir kadada. Rata-rata ini kita menghitung rata-rata kan, memang ada orang yang sekali makan sehari, hampir kadada. Kenapa? Memang Nabi sudah mendoakan, ya Allah, biar aja ulun yang batunggal, biar ulun yang sudah ini yang makan 3 hari kada makan Nabi, ya Allah, ulun yang lapar 3 hari ini, jangan sampai umat ulun terjadi kayak itu. Dasar itu doa Nabi itu. Semiskin-miskin kita kadada yang makan 3 kali sehari, 3 hari sekali kadada. Ada aja yang dimakan itu. Kenapa? Doa Nabi kita. Kemudian wa aznibullaha ay amilu ma'allahi bidzambi biqadri taqatikum ala azabih. Ayo ikam, ini menyuruh tapi mengancam. Ikam ayo aja berbuat dosa lawan Allah Ta'ala, ayo ikam berbuat dosa kepada Allah, gawi ya, ikam selalu menggawi dosa, ingat-ingat awan Allah Ta'ala, ikam gawi dosa, silahkan ikam gawi dosa sekadar seberapa kawa ikam menyandang azabnya. Nah itu aja, artinya amun tahan aja ikam azab, silahkan menyuruh kada pang ayo berzina ikam sampai ke mati kadosa sembahyang, tapi amun ikam tahan. Ini kan ancaman kita, jangankan hendak dibakar di api itu, dijamur aja seharian di matahari itu mana tahan. Nah, maka artinya jangan digawe amun kada tahan juga. Fala taqata li ahadin ala tahammuli adzabillah ta'ala, kada ada orang mampu untuk menanggung azab Allah Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang menanggung. Fa inna azabahu syadidun, karena azab Allah Ta'ala itu sakit benar, berat benar. Wa tazawwadu fid dunya wa tazawwadu fid dunya ay ittakhidhu fiha zada li safarikum ilal akhirah. Ikam jarsidin bersiap-siap, persiapkanlah sangu ikam untuk ke akhirat. Kita aja kita hendak bahaji agak jauh perjalanannya. Hendak bahaji itu persiapan seminggu berdahulu, baju-baju. Hendak ke Balikpapan tetap aja kita persiapan
paling kada 5 menit kan menyiapkan. Nah ini perjalanan kita ini panjang benar ke akhirat ini, panjang ini. Apakah kita persiapkan sudah sekarang ini? Kelihatannya mari kita kada usah menunjuk orang lain, mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah sudah ada persiapan sanggup kita ke akhirat. Andai kata kita mati setelah bulik ini atau sekarang ini kita mati, nah kayak apa kita? Apakah sudah selesai juga hutang-hutang kita, sudah selesai janji-janji kita sesama manusia, sudah selesai dengan Allah Ta'ala, bereskah sudah hutang-hutang kita, sembahyang yang tertinggal itu sudahkah dikodok berataan, sudahkah minta ampun kepada Allah? Nah banyaknya minta ampun, sediakan tasbih ke apakah supaya ada juga dibaca. Nah picik-picik supaya biar aja kita berhitung terserah aja orang, artinya tanda umat sedikitnya aku hanya beristighfar dengan Allah Ta'ala, berselawat kah itu kan menduduki istighfar juga. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Muntung jangan lepas daripada pembacaan. Amun kada ada bisi bacaan, bahkan benci dengan wirid itu warid. Itu ujar Habib Abdullah Al-Haddad dan ujar ulun sidin tu man itu bukan untuk menyambati kita, untuk mendorong kita jangan sampai kada bisi wirid. Kan ada Ratibul Haddad, ada Quran yang bisa dijadikan wirid, ada salawat yang bisa kita jadikan wirid. Jadi muntung kita ini spesial untuk zikir kepada Allah, menenangkan batin kita. Kada lagi yang mulut kita ini membuat hati kita hitam kotor, yaitu menyambati orang. Artinya jangan lagi mengurusi urusan orang lain, jangan bepandir kecuali jadi baharas, jadi pahala, itu aja. Jangan bepandir kecuali jadi baras, jadi pahala. Kadusa menggadi orang, kadusa rancak mengomentari orang, sudah membuktikan sudah kita sudah tahu, sudah tua, umur kita sudah, perjalanan hidup kita sudah panjang, sudah banyak makan garam manis pahitnya, getirnya, manis getirnya hidup ini. Melihat kalau sudah orang yang ketujuh mengomentari orang tuh, yang ketujuh mengkritik orang, kayak apa? Baguslah, kan kita aja kada ketujuh, berarti jangan kayak itu kita. Itu cukup jadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian wa tazawwadu fid dunya, bersiap ila akhirah biqadri muksikum fil qabri ay wa ma ba'dahu wa inna ma dzakara qabr li annahu awwalu umuril akhirah. Fa idza khaffafa fi ma ba'dahu wa idza shaddada fi ma ba'dahu. Nah, jadi kita mempersiapkan perjalanan kita di dunia menuju akhirat tadi sekadar berapa lama engkau bertahan di kubur. Disebut kubur ini, akhirat ini, karena kubur ini adalah yang dimaksud sesudahnya juga kan di kubur itu termasuk akhirat. Karena sesungguhnya disebutkan kubur itu karena kubur itu awal segala perkara-perkara akhirat diawali di kubur itu. Apabila ringan di dalam kubur, maka ringan juga sesudahnya. Apabila kita dapat nikmat di kubur itu, maka berlanjut itu akan, nikmat itu akan selalu meningkat sampai ke akhir. Kalau di awal kita disiksa orang di kubur, itu bakalan terus sampai ke akhirat, lebih sakit lagi kayak itu. Nah tapi ini kan secara umum, ada aja kena juga kita punya anak, punya sahabat, punya orang beriman, punya hatib, ada orang yang berdoa khususan malaza irawadada kirolah, ya Allah ini nak tolong ampuni diampuni orang yang kada pernah diziarahi keluarganya, yang kada pernah dikirimi bacaan karena dipadahkan bid'ah pang macam-macam. Nah untung juga ada hatib Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat, yang masih hidup, yang sudah meninggal ampuni berataan. Itu kan doa-doa orang beriman itu sudah masuk ke orang-orang Islam yang meninggal dalam keadaan yang banyak dosanya. Kemudian ada lagi keistimewaan kita, keuntungan kita berisi Nabi Muhammad yang memang disetting dari Allah, itu bukan kehendak Nabi, kehendak Allah Ta'ala. Lalu kehendak Allah Ta'ala
Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi kita, memberikan kelebihan hubungan yang istimewa Allah dengan Nabi, maka Nabi dipersikat karena hubungan istimewa itu, Nabi punya hati yang sangat sayang kepada umatnya. Itu Allah Ta'ala menyeting. Lalu Allah Ta'ala juga membuka ampunan untuk umat Nabi Muhammad yang diminta oleh Nabi, karena amalan kita, gawian kita ini diperlihatkan Nabi, diperlihatkan kepada Nabi. Gawian kita nih sama kita, Nabi itu kan abah kita. Jadi diperlihatkan kepada Nabi amal kita. Kalau amal kita baik, Nabi mendoakan, memintakan terimakan ya Allah. Tapi kalau amal kita kada baik, Nabi bepada ampuni dosa umat ulun itu. Nyata diampuni, itu jalur. Tapi ini kan bukan dijadikan alat untuk meninggalkan perintah Allah, ya kan kayak itu. Jadi kita bersyukur beisi Nabi. Nah, yang hal-hal kayak itu, yang penting sekarang ini kita gawi yang disuruh Allah Ta'ala. Kadusa lagi beralasan macam-macam, jangan sampai kita masuk jadi kelompok kafir zindik yang berpendapat artinya aku biar kadusa beribadat gin, kalau memang catatan aku orang beruntung biar aku kada sembahyang aku masuk surga jua, bapak boyo-boyo sembahyang, kalau catatannya di sana kada baik aku masuk neraka jua. Nah, jangan nangka itu perkataan kafir zindik yang tak keluar kayak itu, karena itu bukan dijadikan alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Itu memang qada Allah Ta'ala, ketetapan Allah. Tidak ada orang tahu. Qada Allah Ta'ala itu kan ada orang yang tahu. Qada Allah Ta'ala itu kalau sudah turun ngarannya takdir. Takdir yang belum turun itu qada Allah Ta'ala. Nah sekarang kalau orang bepadah kayak itu, aku biar kada sembahyang, kalau qada Allah Ta'ala aku beruntung masuk surga aku. Nah, itu bujur, itu batin, itu ajaran. Memang qada Allah Ta'ala ada di sana, ketetapan Allah kita beruntung atau celaka itu ada di qadanya Allah, kita kada tahu. Cuma sekarang orang berpandir kayak itu, adakah Tuhan memadahkan bahwa ikam selamat? Kada, kalau mau kada selamat gawi. Nah lalu kita mengerjakan amal baik karena Quran menyuruh. Lalu ketetapan Allah kada usah diurusi itu. Yang penting kita mau ulah ciri, ujar guru Sukri, ulah ciri, iya mau ulah ciri orang baik, iya ke masjid, beribadah, sembahyang 5 waktu kita laksanakan, hati kita perbaiki. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini apa yang ada yang disampaikan ini ulun pribadi kawa mengamalkannya. Insya Allah ini akan kita sambung, kita ulang lagi untuk perkataan daripada Syakik Al-Balkhi ini. Hadanallahu ikum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa rasulil murtada bi jahi alihi wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya sallallahu wa tahhir qulubana min kulli hafsin wa min kulli wasbin yuba'i ila musyahadatik wa mahabbatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali karam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.